modelnya lucu-lucu yang pasti, dan pasarnya sangat luas sekali. Jadi tiap hari kan pasti ada anak yang lahir, jadi kebutuhan untuk baju anak itu pastinya luar biasa banyak, dan modelnya selalu berganti, Mas. Assalamualaikum dulur. Nah, perkenalkan, nama saya Vindra Novan Hakim. Saya seorang distributor baju anak. Kebetulan brand yang saya pegang adalah brand Aprek dan Vito. Alamat rumah saya di Dusun Mumpak, Desa Njabon, Kecamatan Mojanyar, Mojokerto. Silakan mampir, dulur. Dulu saya seorang mantan kolektor, Mas. Saya kerja di Mandiri Tunas Finance sudah 3 tahun, dan saya memutuskan untuk resign itu di 2018 di bulan September. Jadi sudah 2 tahun pas saya sudah keluar dari leasing ya. Saya memutuskan untuk berjualan baju anak itu karena potensinya sangat luar biasa, Mas. Untuk saat ini baju anak itu modelnya lucu-lucu yang pasti, dan pasarnya sangat luas sekali. Jadi tiap hari kan pasti ada anak yang lahir, jadi kebutuhan untuk baju anak itu pastinya luar biasa banyak, dan modelnya selalu berganti, Mas. Jadi seperti itu. Untuk baju anak yang saya jual ini kebanyakan kaos sih, Mas. Mulai kaos, terus celana panjang, celana pendek, terus ada juga sweater, piyama. Jadi kebetulan brand yang saya pegang banyak, cuma yang jadi distributor itu di brand Aprek dan Vito. Untuk kelebihannya sih, brand Aprek ini sendiri inovatif. Jadi ada produk kaos itu biasanya dia beda dengan yang brand lain. Jadi seperti misalnya katalog kaos 3D, nah itu yang kaos tapi dengan tambahan aksesoris seperti 3D. Jadi seperti itu. Biasanya gini, Mas, kalau di brand kagenan baju anak itu biasanya level tinggi itu biasanya sih distributor. Jadi distributor itu ada yang satu provinsi, atau dalam distributor itu satu kota. Nah, setelah itu nanti di bawahnya distributor nanti cari agen, mungkin misalkan 10 agen atau 5 agen, jadi tergantung kotanya juga. Dan di bawahnya agen itu nanti ada sub agen dan reseller. Nah, kebetulan saya untuk brand Aprek dan Vito saya di posisi distributor. Kebetulan untuk agen sendiri juga tersebar, nggak harus di Mojokerto sendiri, bisa nanti di luar kota, misalkan di Jatim, bahkan paling jauh agen saya di Padang dan Bontang, Kalimantan. Jadi seperti itu, Mas. Untuk pemasaran baju sementara ini saya pakai Instagram Arayan Kids. Nah, itu nanti bisa di follow ya, dulur. Nah, itu nanti selain itu juga saya lewat marketplace Shopee, Tokopedia, itu nanti juga lewat Facebook. Tapi Facebook sekarang karena ada larangan untuk berjualan langsung, biasanya saya pakai fanpage-nya Arayan Kids. Setelah itu juga saya di Facebook paling untuk mencari reseller. Jadi nanti saya arahkan ke grup WA reseller. Jadi nanti baru setelah itu kita jelaskan di sana. Pemasaran paling efektif menurut saya sih ini sih. Untuk saat ini mungkin yang paling banyak Facebook, terus mungkin Instagram, dan yang terbaru TikTok, Mas. Ini saya juga belum punya sih. Itu kalau melihat potensinya sangat luar biasa, tapi ya itu tadi, Mas, TikTok ini harus agak sedikit lebay. Jadi untuk
promosinya karena video mas ya. Itu jadi saya masih juga belajar untuk TikTok ini, mungkin kedepannya nanti ada, ditunggu saja dulu. Ya seperti ini contoh kaos upright. Ini katalognya raglan unisex, jadi ada yang untuk cowok dan cewek. Untuk harga di sini sangat terjangkau ya dulur, ini hanya 50.000 itu nanti untuk harga ecernya. Jadi nanti untuk reseller sendiri ada harga tertentu, nanti bisa hubungi saya sendiri untuk misalkan join dengan grup reseller. Selain itu juga ini ada brand Vito yang ini juga kaosnya bisa cukup untuk remaja. Di ini juga terjangkau, harga ecernya hanya 65 dengan kualitas bahan yang boleh dibilang seperti kaos distro pada umumnya, untuk nyaman. Jadi untuk di rumah bisa, untuk nongkrong juga bisa, jadi seperti itu. Jadi untuk di masa pandemi seperti ini, jadi kita harus punya terobosan. Misalkan seperti saya, kita harus jangan nunggu didatangi customer, tapi kita harus jemput customer. Jadi misalkan kita kasih terobosan, misalkan ada customer pembelian baik online, nanti kita antar aja langsung. Jadi untuk yang dalam kota misalnya, jadi kita ada istilahnya jasa antar gratis untuk area tertentu misalkan. Jadi sesuai dengan area kita, misalkan kita di area Mojokerto kota, oke, kita antar aja dengan mungkin pembelian tertentu, misalkan pembelian sekian nanti kita antar, atau mungkin pembelian sekian nanti ada bonus apa, atau mungkin kita bikin semacam testimoni, itu juga bisa. Kendala dalam berjualan baju anak, hasilnya banyak mas. Jadi mungkin untuk yang awal-awal itu mungkin dulu untuk mencari supplier yang amanah itu juga dulu sangat susah ya. Apalagi kita kebanyakan supplier itu adanya di luar kota, misalnya dari Bandung atau mungkin Jogja, bahkan Jakarta, dan itu butuh proses. Tapi karena dengan adanya kemajuan teknologi ini, WA, IG, Facebook, kan kita juga bisa ngecek ya track recordnya mereka. Nah, kita bisa akhirnya memilah-milah, atau mungkin kita bisa tanya dulu kepada teman kita yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis baju anak. Selain itu juga di masa pandemi ini mas, karena kebanyakan di supplier sendiri itu kan pekerjaannya berkurang karena ada harus jaga jarak, special distancing. Jadinya akhirnya untuk pengerjaan satu katalog itu jadi sedikit agak lama. Jadi misalkan sekarang saya buka open PO untuk bulan katalog yang berikutnya, jadi itu baru ready nanti di bulan November bahkan Desember. Bahkan ada juga yang ready-nya nanti di Januari, tapi saya sudah open PO di bulan Oktober ini. Jadi seperti itu. Tapi ya gitu, jadi kendalanya ya sedikit agak molor gitu aja sih mas. Jadi untuk pengiriman di Arayan Kit biasanya untuk itu saya sarankan sih kita pakai ini ya, di marketplace di Shopee. Jadi nanti bisa follow Shopee saya di Vinyet84 itu nanti selain kita dapat subsidi di ongkir, biasanya untuk area Jawa Timur sih bisa free ongkir, kecuali mungkin untuk area tertentu ya. Selain itu juga untuk yang luar pulau biasanya saya pakai ekspedisi pos atau Lion Parcel. Selain itu untuk pembelian yang partai atau yang grosir itu nanti juga ekspedisinya banyak sih mas. Ada Wahana, ada Sajira, Dakota, mungkin, dan Indah Cargo. Untuk penjualan baju anak mas, untuk sebelum pandemi dan pada waktu pandemi jelasnya pasti beda ya. Karena sebelum pandemi itu misalkan di lebaran tahun 2018
itu luar biasa Mas. Jadi tiap hari itu mulai pagi sampai sore pasti kirim. Tapi kalau di masa pandemi ini, jadi kita paling batasi untuk pengirimannya, karena kita nunggu, sekalian juga adanya larangan ya social distancing. Untuk per bulan sih biasanya paling enggak bisa sampai 1000 sampai 2000 piece Mas. Tapi untuk di masa pandemi ini 500 sampai 1000 itu udah bagus sih Mas untuk saat ini ya, untuk produk ecernya. Jadi itu yang lain beda sama yang grosir dan partai. Kalau partai biasanya sih langsung dropship dari supplier. Tipsnya untuk memulai bisnis baju anak ya, khususnya baju anak itu coba cari supplier atau distributor atau agen yang dilihat dari track recordnya Mas. Jadi misalkan dia aktif di Facebook misalnya atau aktif di IG, itu bisa nanti dicek dia ini distributor atau agen apa saja. Nah itu nanti bisa juga di cross check juga ke IG officialnya, jadi ke IG pusat, karena banyak juga sekarang yang ngaku-ngaku agen atau distributor padahal dia juga dropshipper gitu loh. Nah selain itu juga nanti jangan tertipu harga yang murah, produknya berkualitas juga. Jadi mungkin kita sedikit lebih mahal tapi kualitas dan barangnya enak gitu Mas. Bisnis yang baik itu jangan hanya dipikirkan atau diandai-andaikan, tapi harus langsung action. Terus jangan lupa subscribe channel Inspirasi Dulur ya.